9. Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, PhD, Menteri Dalam Negeri. 10. Sugiono, Menteri Luar Negeri. Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. 12. Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, MA, Menteri Agama. 13. Supratman Andi Pas, Menteri Hukum. 14. Natalius Pikai, SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. 15. Ferandus Agus Andrianto, SHMH, Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan. 16. Dr. Sri Mulyani Indrawati, SEMFP, Menteri Keuangan. 17. Profesor Dr. Abdur Lutfi MPD, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 18. Profesor Dr. Nur Satrio Sumantri Projonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 19. Dr. Fadlizon, MS, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Dr. Fadlizon, MSc, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur Yasyati, PhD, Menteri Ketenagakerjaan. 23. Abdul Qadir Tadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Dr. Budi Santoso, MSc, Menteri Perdagangan. 26. Dr. Bahlil Lahadalia, MSc, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 27. Insinyur Dodi Hambodo, MP, Menteri Pekerjaan Umum. 28. Mahwara Sirait, SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29. Yandri Susanto, SPT, MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30. M. Ibtitah S. Suryanegara, MA, Menteri Transmigrasi. 31. Dudi Purwagandi, SH, Menteri Perhubungan. 32. Miyutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering, MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. 33. Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman, MP, Menteri Pertanian. 34. Raja Juli Antoni, PhD, Menteri Kehutanan. 35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36. Nusron Wahid, MSI, Menteri Agraria
dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37. Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38. Rini Widiantini SHMPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40. Dr. Wihaji MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41. Dr. Hanif Faisal Nurofik MP, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 42. Rosan Perkasa Roslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 43. Budi Ari Setiadi MSI, Menteri Koperasi. 44. Maman Adub Rahman ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 45. Widianti Putri PSC, Menteri Pariwisata. 46. Teuku Rifki Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 47. Arifatul Qoiti Fauzi MSI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 48. Abde Nandito Aryo Tejo SH, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 135P tahun 2024 tentang pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Profesor Dr. H. Sanitiar Burhanuddin SHMM sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai yang diberikan kepada Menteri Negara. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 134P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra MA MSc sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, dan kepada yang bersangkutan berikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri. Keputusan Presiden Republik Indonesia
nomor 137P tahun 2024 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala staf kepresidenan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat masing-masing 1. Letnan Jenderal Purnawirawan H. Anto M. Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 2. Dr. Muhammad Hudori MA sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 141 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional,
Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Profesor Dr. Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5.
5. Dr. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 7. Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. 8. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Ananda diikuti oleh undangan lainnya.
Baru saja Menteri di Kabinet Merah Putih, Menteri Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik secara resmi. Dan tadi juga kita lihat Luhut Binsar Panjaitan yang pada periode pemerintahan Presiden Jokowi ada di kabinetnya juga menjadi Menko Marves. Baru saja dilantik di Kabinet Prabowo Gibran ini menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dan saudara, saat ini kami masih bersama dengan Ujang Komarudin, nama politik Kang Ujang. Ya. Melihat pengangkatan Pak Luhut tadi Ya. sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya sih melihat cocok ya. Kenapa? Ketika pandemi, Pak Luhut kan bersusah payah gitu kan untuk menstabilkan ekonomi yang gonjang-ganjing. Tidak mudah memang itu. Nah, ketika Pak Luhut dianggap sukses, maka Pak Prabowo memberikan kesempatan dan penghormatan ya dengan posisi tersebut. Saya rasa hal yang wajar, yang bagus, yang positif saja ketika Pak Prabowo mengangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, karena memang kapasitasnya bagus, ya, keahliannya juga di situ. Ya, kita tentu ucapan selamat, mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik ke depan gitu, untuk tadi kan menjaga katakanlah ya stabilitas ekonomi di Republik ini gitu. Artinya memang posisi dari Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional sudah pas ya, kamu Ya, kalau saya mengatakan pas ya. Kalau bicara soal profesionalisme, memang profesional, memang keahliannya di situ. Kita tahu Pak Luhut bukan hanya tentara, tapi juga seorang pebisnis dan pekerja. Banyak plus minusnya, tetapi ketika pandemi kita menyaksikan dengan sikap yang tegasnya itu mampu menstabilkan ekonomi Indonesia. Walaupun memang dengan segala kekurangannya, segala minusnya, ya kita masih dianggap stabil dalam konteks ekonomi Indonesia. Di situ mungkin peran besar dari Pak Luhut yang diberikan kehormatan oleh Pak Prabowo sehingga diangkat sebagai ketua ya Dewan Ekonomi Nasional. Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, nanti peran dan juga impact-nya ini nanti akan bekerja sama atau bersinergi dengan, harus bersinergi dengan kementerian mana saja? Ya harus, kan ada kementerian Menko ya, ada Menko Ekonomi, ada Menteri Perindustrian, ada Perdagangan, ada Menteri Keuangan gitu kan. Pokoknya Menko yang bidang ekonomi itu ya harus bersinergi dengan Dewan Ekonomi Nasional itu. Saya merasakan begini, di kita ini biasanya ego sektoral ada kementerian gitu, masing-masing ingin muncul, masing-masing ingin besar, masing-masing ingin menonjolkan kinerja masing-masing. Oleh karena itu ke depan ya kalau ingin menata ekonomi Indonesia, termasuk Pak Prabowo punya target 8% ekonomi. Menurut saya agak berat, tapi harus optimis. Nah ini harus ada kerjasama tuh dengan Dewan Ekonomi Nasional, dengan tim kabinet di bidang ekonomi seperti itu. Kalau tidak ya sulit untuk bisa tercapai. Kalau kerjasama akan memudahkan target-target itu. Oke, kita akan bahas lagi lebih lanjut Kang Ujang, ini Ya. menarik juga ya. Dan tadi selain dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, ada juga posisi-posisi lain yang akan membantu pemerintahan Prabowo Gibran, termasuk juga Menteri Kabinet Merah Putih. Kita akan berbincang lagi Kang Ujang, tapi harus jeda sejenak. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas.